yang tidak benar kepada makhluk, tanamkan yakin semata-mata kepada Allah. Bahwasanya yang mampu berbuat segala-galanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ala kulli syai'in qadir. Allah mampu berkuasa atas segala sesuatu. Apa yang berkuasa atas segala sesuatu, mampu berbuat di luar batas daripada kemampuan fikir manusia. Itu namanya ala kulli syai'in qadir. Di luar jangkauan fikir kita, Allah mampu untuk berbuat. Kaum Ad bangga dia. Telah kaum Samud bangga membuat rumah real estate daripada gunung-gunung yang mereka paham. Menantang Nabi Saleh alaihissalam, wahai Saleh, apa yang bisa kau lakukan? Kami sekarang telah memahami itu gunung-gunung. Janahitun al-jibal buyuta. Kamu apa? Mampu enggak? Allah keluarkan onta dari itu gunung. Menantang, dan mereka yakin Nabi Saleh tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi seorang Nabi hubungannya dengan Allah. Nabi Saleh katakan mampu. Akhirnya Allah belah itu batu, keluar seekor onta, bukan onta biasa, onta yang hamil. Keluar dari itu batu langsung melahirkan. Siapa yang bisa mengeluarkan onta dari batu? Bahkan hamil lagi. Kapan dia dibuahi oleh jantannya tersebut? Tanpa ada jantan dalam batu sana, Allah mampu untuk menciptakan onta yang hamil. Ala kulli syai'in qadir. Nabi Musa alaihissalam di Tur Sina sana, Allah katakan izhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergi ke rumah Fir'aun. Fir'aun itu orangnya keras kepala. Siap berangkat ke rumah Fir'aun, tapi ingat, di bawah gunung ada istri, ada anak, ada kambing banyak. Kalau saya berangkat, siapa yang ngurusi anak saya? Siapa yang ngurusi istri saya? Ya wajar, seorang manusia harus memikirkan bagaimana anaknya, bagaimana juga istrinya tersebut. Tapi perintah Allah berangkat langsung. Terbetik di hati beliau bagaimana? Bukan berarti sengaja membiarkan anak begitu, tapi ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah bertentangan antara perintah Allah dengan keperluan kita, pasti Allah akan cukupkan keperluan kita tersebut. Allah perintahkan kita untuk menjaga anak kita, melihara anak. Tapi suatu saat sembelih itu anak. Sembelih itu anak. Berarti Allah tahu di balik itu perintah nanti pasti ada kejayaan. Heran Nabi, bagaimana saya berangkat, istri saya gimana? Allah katakan, wahai Musa, di dalam tafsir Al-Alusi juz 12, wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha mustaqarrah. Wahai Musa, pukul itu batu. Dipukul, belah itu batu. Ternyata masih ada batu lagi. Dan memang tongkat Nabi Musa tongkat yang aneh. Saya pernah baca satu buku tipis saja, satu orang ulama menulis dari Palestina dia. Itu tongkat keajaiban tongkat Nabi Musa sebelum dan sesudah Nabi. Sebelum Nabi kelebihannya apa dan sebelumnya dia lebih apa. Di antaranya tongkat Nabi Musa kalau dipukul ke batu-batu yang belah. Kalau kita punya tongkat pukul batu, tongkat kita yang patah. Entah terbuat dari kayu apa, wallahu a'lam. Pukul itu batu besar, dipukul, belah itu batu. Masih ada batu lagi dalamnya. Pukul wahai Musa itu batu yang kedua lagi, dipukul lagi, keluar lagi batu lagi dalamnya. Batu berlapis 3. Pukul lagi itu batu, dipukul lagi, terbelah. Dalamnya ada seekor binatang, kayak ulat kecil. Dan di mulutnya ada makanan. Hati ini padahal manusia yang memerlukan oksigen dimasukkan dalam kamar gelap. Itu ada berapa anak kemarin, saya baca dalam berita, main-main dia dengan tetangganya, dicari ayahnya, kok nggak ada 1 hari, kemana anak saya cari. Bermain-main katanya dengan simpulan dengan anak tetangga tadi, cari nggak ada. Ternyata di garasi mobil, ada mobil ayahnya memang. Mobil ayah tetangga tadi dibuka, ternyata anak mereka tadi mati semua dalam mobil. Makanya biasa kalau kita parkir mobil, maaf nih, di garasi kunci itu mobil, jangan terbuka. Jangan gak dikunci, nanti anak kita buka, masuk main-main, masuk dalam, lupa membuka nggak bisa, mati dia dalam berapa jam. Biasa begitu. Kalau manusia tanpa oksigen akan mati dalam berapa jam saja. Tapi aneh, Allah mampu untuk pelihara itu binatang dalam 3 lapisan batu. Ada udara yang nggak ada udara. Bahkan bisa memasukkan lagi makanan ke dalam itu 3 lapisan batu. Siapa yang mengerjakan? Mampu Allah Pak untuk memasukkan makanan. Jangankan cuma udara saja, makanan saja. Mampu Allah masukkan ke dalam 3 lapisan itu batu. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk mendengarkan apa yang dikatakanlah itu binatang yang kecil tadi, ternyata dia bertasbih, Subhana man yarani, Maha suci Allah yang melihat aku.
wa yasma'u kalami, mendengarkan ucapan aku, wa ya'rifu makani, mengetahui di mana aku berada, wa yadhkuruni wa la yansani, ingat kepada aku, tidak pernah lupa kepada aku. Wahai Musa, jangankan istri yang di luar batu, binatang dalam batu aja aku nggak pernah lupa untuk memberi makan pada dia. Ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Dikatakan iblis kelantang alai bawa anaknya setan, nak jalan-jalan nak. Kemana? Jalan saja. Ketemu satu orang abid, ahli ibadah dia, tapi nggak punya ilmu. Abid, tahu nih tahu apa? Jarum. Tahu anda tahu? Mampu nggak Allah masukkan onta ke dalam lubang jarum yang kecil ini? Si abid heran, dia berpikir gimana ya? Onta besar, sementara lubang jarum kecil. Pikir dia, ingin mengatakan nggak mampu, berat. Tapi di otaknya kan pikir gimana ya? Onta besar, lubang jarum kecil. Perkataan bagaimana saja itu menunjukkan keraguan, keraguan. Ketawa iblis, lari dia. Wahai anakku, coba lihat. Ini orang sudah sekian puluh tahun beribadah, aku kafirkan, aku sesatkan dalam waktu hitungan detik saja. Sekarang jalan lagi, pergi ke rumah orang alim. Beribadah dengan keilmuan dia. Syekh, tahu apa? Jarum. Mampu nggak Allah masukkan onta ke dalam lubang jarum? Kata itu orang alim, mampu. Ala kulli syai'in qadir. Allah mampu untuk masukkan onta ke dalam lubang jarum. Bagaimana caranya? Kalau Allah jangan ditanya al-kaifiyah, jangan bagaimana. Itu bukan urusan kamu. Allah mampu. Pertanyaan bagaimana itu salah. Dan Allah nggak suka. Maryam alaihissalam sehat, ibadah kuat, badannya sehat. Di mihrab sana. Tadinya bayi dia, kecil, dipelihara oleh Zakaria alaihissalam, dikasih makan. Tapi semakin besar, sudah dewasa, gadis. Nabi Zakaria heran. Dulu dia kecil membutuhkan saya kasih makan, tapi setelah dewasa sehat, kok nggak perlu lagi bantuan Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada indaha, kullama dakhala Zakaria mihrab wajada indaha rizqa. Ketika Nabi Zakaria membuka mihrab dan kunci cuma tangan beliau untuk memberikan makan, di sudah ada makanan. Bertanya kepada anak asuhnya tadi, "Anna laki hadza?" Wahai Maryam, dari mana ini makanan? Maryam berkata, "Huwa min," ini dari Allah. Allah mampu tuh hadirkan makanan langsung dari langit kepada Maryam alaihissalam. Nabi Zakaria pun tersentak. Santri saja saya dapat menandik Rasulullah, bagaimana kiainya? Masa imannya kiai kalah dengan santri? Langsung beliau pun belajar daripada santrinya. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Langsung beliau doa lagi. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Qala rabbi habli minaka dzurriyyatan in dzurriyyatan minaka samid du'a. Ya Allah, kalau engkau telah hadirkan makanan kepada santriku nih, dia yang tidak dulu. Engkau kalau begitu engkau juga mampu untuk hadirkan lagi untuk aku anak, walaupun sudah tua begini. Allah kabulkan. Baik. Suatu saat Jibril datang. Fatamasal basyan sawiyah, datang sebagai laki-laki yang ganteng betul-betul. Dan setiap wanita yang gadis mengharapkan yang dia nantikan kapan hari perkawinan. Datang ternyata laki-laki yang ganteng betul. Basyaron sawiyah, tubuhnya betul-betul kayak orang apa? Di sana tuh. Sisan dan sebagainya, bukan kayak kita nih kecil-kecil kan, ganteng betul-betul. Tapi Maryam alaihissalam orang yang bertakwa. Dia kata, "Inna a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya." Saya takut pada Allah. Saya berlindung dengan Allah daripada kamu. Kalau bertakwa lari, lari kamu. Jibril katakan, enggak. Saya innama ana rasul rabbik. Saya adalah bukan manusia biasa, bukan manusia jahat, tapi saya ada urusan dari Allah. Liya habalaki gulaman Zakia akan memberikan pada kamu anak yang betul-betul bersih, bukan dari perzinahan, anak yang suci. Maryam berkata, "Anna yakunil ghulam wa lam yamsasni bashar." Bagaimana aku akan dapat anak? Bagaimana aku dapat anak? Padahal aku belum disentuh oleh laki-laki, dan aku bukanlah penzina. Pertanyaan Anna dari mana? Loh, tadi ketika guru kamu datang, Zakaria bertanya dari mana ini makan, kamu langsung jawab dari langit. Kenapa kamu nggak mengatakan juga ini mampu dari langit? Memang kadang-kadang iman begitu, ujian, Bang. Kadang kita lulus, kadang kita gagal. Maka bertanya Maryam, bertanya berarti menunjukkan iman waktu itu sedang turun, ketakutan. Bagaimana? Jibril, Allah mampu, Allah mampu. Nah, biasanya orang kalau sedikit saja goncangan imannya terjadi, Pak, rezekinya akan disusahkan sedikit oleh Allah.
Jadi kemudahan rezeki itu, kemudahan dalam kemudahan hidup bergantung daripada iman. Baik, sudah datang Jibril alaihissalam, tiupkan ke mulutnya Maryam alaihissalam, langsung hamil. Dan kehamilan Maryam aneh, bukan 9 bulan 10 hari, tidak, hitungan detik saja. Setelah ditiupkan, fahamalat, langsung hamil. Setelah hamil, faja'ah maut, maka langsung sakit perut, mau melahirkan. Jadi bukan berhari-hari, 1 hari nggak nyampe. Nabi Maryam radhiyallahu anha itu mengandung Nabi Isa dalam hitungan detik saja, Pak. Bukan 1 hari, nggak sampai. Langsung ditiupkan, langsung hamil, langsung sakit perut, maka beliau pun keluar. Melahirkan jangan dalam mihrab, maka di pohon korma sana. Dan walaupun cepat, sakit juga. Yang namanya melahirkan itu adalah perempuan sakit, lemah badan. Hari yang paling lemah bagi perempuan adalah saat dia sudah melahirkan. Lemas, lapar. Untuk makan, Allah katakan huzi ilaika bidinakhla, wahai Maryam, goyang itu pohon korma. Huzi bukan sentuhkan. Sentuhkan ilmasih, ini huzi, goncang kan. Tu sakit alaihi rutaban, jadi akan berjatuhan. Kok kenapa digoncang? Aneh. Dulu ketika Maryam sehat, enggak disuruh menggoncang, angkat tangan saja doa. Sekarang sakit suruh menggoncang lagi. Seharusnya justru waktu dia semuda, wahai Maryam, goyangkan itu tiang-tiang mihrab, nanti berjatuhan korma. Enggak disuruh menggoyang, tapi ketika dalam keadaan sakit, masih disuruh menggoyang pohon korma kokoh. Perempuan yang lemah suruh menggoyang, kenapa? Kenapa, Pak? Disuruh menggoyang. Karena orang mengatakan kan mengambil asbab itu juga perlu. Maryam disuruh kerja, kenapa kita nggak kerja? Bukan. Kalau disuruh kerja, kenapa waktu sehat nggak kerja? Saya sakit disuruh kerja. Disuruh kerja sekarang karena iman bergoyang waktu di mihrab sana. Pertanyaan Anda dari mana? Itu jawaban kerja kamu sekarang. Kerja kamu sekarang. Untuk menebus dari keimanan yang lemah sekarang goyang. Kalau dia nggak bertanya, tetap akan datang ke mihrab. Nggak perlu dicari ke sana, itu rezeki. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan bagaimana itu bukan jangan kalau kepada Allah, kalau kita sudah bilang Ustaz, saya akan jamin untuk pondok Ustaz santri saya ngasih makan. Dari mana? Silakan. Tapi kalau Allah jamin jangan tanya bagaimana. Datang. Tahu. Apa? Ini jarum. Ini apa onta? Mampu enggak Allah? Mampu kata. Bagaimana? Jangan tanya bagaimana. Mungkin kata ulama mampu. Bagaimana Allah besarkan itu lubang jarum, dikecilkan itu onta. Allah mampu untuk mengecilkan onta dalam 1 detik saja. Gedekan lubang jarum. Tapi ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala. Maksudnya apa? Tanpa mengecilkan lubang jarum, tanpa membesarkan lubang jarum, tanpa mengecilkan itu onta, Allah mampu untuk masukkan itu onta ke dalam lubang jarum. Ala kulli syai'in qadir. Kalau sekedar menggedekan lubang jarum, mengecilkan onta, mungkin manusia juga bisa dengan teknologi canggih. Itu binatang bisa dikecilkan, dikuruskan. Lubang jarumnya gede bisa. Tapi Allah mampu berbuat di luar kemampuannya, di luar kemampuan manusia. Jangankan di luar kemampuan gerak otak manusia, nggak mampu untuk memikirkan. Ala kulli syai'in qadir. Ya, tanamkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama, Pak. Kita beriman. Kemudian yang kedua, amila solehan, bagaimana beramal soleh 24 jam hidup kita. Hendaklah kita isi melaksanakan perintah Allah, ikut cara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini waktu harus diisi setiap saat. Yakinkan, beriman, yakin kepada Allah, beramal soleh,